Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Astia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar aritmatika sosial. Nah, pembelajaran kita kali ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalkan kegiatan jual beli di pasar, kegiatan simpan pinjam di bank, kegiatan belanja barang yang didiskon, hingga kegiatan menimbang beras. Nah, semua kegiatan tersebut berkaitan dengan aritmatika sosial yang mencakup nilai barang, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, pajak, bruto, neto, dan tara. Nah, tapi kali ini kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian terlebih dahulu. Oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan yang Ibu berikan ya. Nah, karena kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian, maka kalian harus tahu terlebih dahulu tentang harga beli dan harga jual. Nah, sekarang kita akan membahas tentang harga beli. Apa sih harga beli? Harga beli atau harga pembelian adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Nah, harga beli suatu barang sering juga disebut dengan modal. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian ingin membuka usaha, maka kalian harus mempunyai modal terlebih dahulu. Nah, dalam situasi tertentu, modal juga dihitung dari harga beli dengan ongkos lain ataupun biaya tambahan lain. Nah, ongkos lain bisa juga dengan biaya transportasi ataupun biaya perbaikan. Nah, ongkos inilah yang disebut dengan ongkos lain atau biaya tambahan lainnya. Nah, sekarang kita ke harga jual. Nah, apa sih itu harga jual? Harga jual atau harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Nah, harga jual juga bisa disebut dengan sebuah harga yang sudah ditentukan oleh penjual atau pedagang kepada konsumen atau pembeli. Nah, itulah harga jual. Nah, harga jual atau harga penjualan juga dilambangkan dengan HJ. Jadi ingat ya, harga jual dilambangkan dengan HJ. Kalau harga beli berarti dilambangkan dengan HB. Nah, itulah tadi anak-anak pembahasan sedikit tentang harga jual dan harga beli. Nah, karena kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian, maka kalian harus tahu apa itu keuntungan. Nah, jika sekalian seorang pedagang, maka kalian pasti ingin mencari keuntungan atau laba dari dagangan kalian. Nah, sekarang apa sih itu keuntungan? Keuntungan atau laba adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya. Nah, syaratnya adalah harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Jadi ingat ya anak-anak, ketika kalian ingin mendapatkan untung, maka harga beli harus lebih kecil daripada harga jual, atau harga jualnya harus lebih tinggi daripada harga belinya. Nah, keuntungan dapat dirumuskan dengan U sama dengan HJ dikurang HB. Nah, artinya adalah untung atau laba didapat dari harga jual atau harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Nah, itulah tadi rumus untuk mencari untung atau laba. Nah, biasanya ketika kalian ingin mencari untung, adapun kalian harus mengetahui persentase keuntungan kalian atau laba kalian. Maka untuk mencari persentasenya, maka persentase untung, ini untung ya anak-anak, terhadap harga pembelian berarti persentase keuntungan atau PU sama dengan
untung kalian, berapa keuntungan kalian dibagi dengan harga belinya atau modal yang kalian keluarkan dikalikan dengan 100%. Nah, inilah rumus untuk mencari persentase untung atau keuntungan, atau bisa juga laba. Nah, anak-anak, inilah rumus untuk mencari persentase. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal untuk mencari persentase keuntungan. Nah, perhatikan soalnya baik-baik. Pak Ridwan membeli sepeda motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. 1 minggu kemudian, sepeda motor tersebut dijual dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Ridwan dari hasil penjualan motornya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa harga beli yang dibeli oleh Pak Ridwan adalah harga belinya ini, yaitu 4 juta. Kemudian Pak Ridwan menjual kembali, berarti harga jualnya yaitu 4.200.000. Nah, untuk menyelesaikan ini, mari kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk mengerjakannya, maka kita perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, yang diketahui tadi kan adalah harga belinya, motor bekasnya itu 4 juta. Kemudian harga jualnya yaitu 4.200.000. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah persentase keuntungannya. Nah, untuk mencari persentase keuntungannya, kita perlu mencari terlebih dahulu keuntungannya. Nah, karena di sini adalah harga jualnya lebih besar daripada harga beli, maka ini akan mendapatkan keuntungan. Maka kita cari keuntungannya terlebih dahulu. Untung tadi didapat dari harga jual dikurangi harga beli. Maka keuntungannya adalah 4.200.000 dikurangi 4 juta. Hasilnya adalah 200.000. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa besar keuntungan Pak Ridwan adalah 200.000. Maka untuk mencari persentase keuntungannya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu PU atau persentase keuntungan sama dengan untung atau keuntungannya dibagi dengan harga beli atau modalnya dikali dengan 100%. Nah, keuntungannya tadi kita dapat di sini adalah 200.000. Oke, 200.000. Maka kita bisa masukkan nanti di sini 200.000. Kemudian harga belinya tadi berapa harga beli? Harga belinya adalah 4 juta. Maka nanti di sini dimasukkan 4 juta. Sehingga hasilnya seperti ini. PU sama dengan 200.000 dibagi dengan 4 juta baru dikalikan 100%. Nah, sekarang cara membaginya itu sangat mudah, yaitu kita tinggal coret-coret saja. Kita lihat di sini ada nolnya di atas, ada 5 nol di atas, 6 nol di bawah. Nah, kita bisa coret dari yang paling sedikit, yaitu kita coret 3 nol dulu yang di bawah. Berarti kita coret lagi 3 nol yang di atas. Harus sama ya, kalau di bawah dicoret 3, maka di atas juga 3. Nah, sekarang masih ada nolnya. Di sini masih ada nolnya 2. Oke, kita coret 2 yang di atas, berarti kita juga coret 2 yang di bawah. Nah, sekarang masih ada nolnya yang di bawah. Nah, berarti kita bisa ini 100-nya ini kita coret di sini 1, berarti di sini juga 1. Sehingga tinggal dikalikan 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Baru dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Berarti persentase keuntungannya Pak Ridwan dari hasil penjualan motornya sebesar 5%.
Nah, itulah tadi anak-anak untuk mencari persentase keuntungan dari penjualan motor bekas. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan kita tentang keuntungan dan persentase keuntungan. Nah, sekarang kita akan ke rugi. Nah, di sini perlu kalian juga tahu apa itu rugi. Nah, ketika kalian berdagang, kadang kita mendapatkan untung, kadang kita mendapatkan rugi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rugi. Apa sih itu rugi? Rugi adalah selisih antara harga jual dan harga beli jika dan hanya jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Artinya di sini adalah harga jualnya lebih kecil daripada harga pembeliannya atau harga beli. Nah, rugi didapat jika, ingat ya, harga jual lebih kecil daripada harga beli. Nah, kalau misalkan harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, berarti dia mendapatkan kerugian. Nah, rumus untuk mencari rugi yaitu harga beli dikurangi harga jual, atau R sama dengan HB dikurangin HJ, yang artinya adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, kalau kita mendapatkan rugi, maka kita juga harus tahu persentase kerugian kita. Maka untuk mencari persentase rugi didapat dari kerugian yang kita dapat dibagi dengan harga beli atau modal. Oke, baru dikalikan dengan 100%. Nah, inilah rumus untuk mencari persentase kerugian. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita ke contoh soal untuk mencari persentase kerugian. Nah, contohnya, Pak Bayu membeli sebuah televisi dengan harga Rp1.500.000. Sebulan kemudian, televisi itu rusak sehingga menghabiskan Rp250.000 untuk biaya perbaikan. Setelah selesai diperbaiki, Pak Bayu menjualnya seharga Rp1.225.000. Tentukan persentase kerugian Pak Bayu dari hasil penjualan tersebut. Nah, sekarang kita ketahui dulu. Nah, yang diketahui adalah harga beli televisi tersebut, yaitu Rp1.500.000. Karena rusak berarti membutuhkan biaya tambahan, yaitu biaya perbaikan, yaitu Rp250.000. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu harga jual. Karena Pak Bayu menjualnya, berarti harga jualnya adalah Rp1.225.000. Yang ditanyakan adalah persentase kerugiannya. Nah, kalau kalian sudah paham dengan soalnya, berarti kita tinggal menyelesaikannya dengan cara matematika. Nah, cara penyelesaiannya jangan lupa kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya yaitu harga belinya adalah Rp1.500.000. Nah, karena tadi di sini ada yang rusak, maka membutuhkan biaya perbaikan. Nah, biaya perbaikannya adalah Rp250.000. Kemudian harga jualnya, yaitu harga jualnya adalah Rp1.225.000. Yang ditanyakan adalah persentase kerugian, atau bisa kita simpulkan dengan PR. Nah, sekarang cara menyelesaikannya. Nah, yang pertama kalian selesaikan adalah kita mencari dulu modalnya. Kenapa modal? Karena tadi kan Ibu sudah bilang, harga beli itu bisa dikatakan dengan modal apabila dia ada perbaikannya. Berarti untuk mencari modal yang dikeluarkannya yaitu harga beli ditambah dengan biaya perbaikan. Berarti kita cari dulu pengeluarannya ya, atau modal yang dikeluarkan.
Nah, dari harga belinya tadi adalah 1.500.000 ditambah dengan biaya perbaikan yaitu 1.750.000. Berarti modal yang dia keluarkan sudah menghabiskan biaya 1.750.000. Nah, selanjutnya kita mencari kerugiannya. Nah, rugi tadi di rumus awal adalah HB dikurangi HJ atau harga beli dikurangi harga jual. Nah, tapi di sini karena ada ongkos lain atau perbaikan, maka rumus ini kita tidak menggunakan HB lagi, tapi kita menggunakan modal atau pengeluaran seluruhnya. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini ya. Berarti rugi sama dengan modal dikurangi harga jual. Nah, selanjutnya kita cari ruginya. Ruginya yaitu 1 juta, modalnya adalah 1.750.000 dikurangi dengan 1.225.000. Berarti kerugiannya yang didapat adalah 525.000. Nah, ini tadi kita dapat kerugiannya. Nah, karena yang ditanyakan adalah persentase kerugian, maka kita tinggal mencarinya lagi dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah persentase kerugian sama dengan rugi dibagi dengan modal. Kenapa modal? Karena tadi adalah ada biaya perbaikan. Kalau misalkan tidak ada ongkos biaya tambahan, maka di sini hanya perlu dibagi dengan HB. Tapi karena di sini ada biaya tambahan yaitu biaya perbaikan, maka kita tambahkan dengan modal saja. Jadi persentase kerugian sama dengan rugi dibagi modal dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan lagi angka-angkanya atau harganya ya. Nah, kerugiannya tadi adalah 525.000 dibagi dengan 1.750.000 dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya tinggal kita sistem coret lagi. Kita coret nolnya. Kita coret 02 dulu di sini, lebih gampang. 2 yang 100%. Berarti kita kalau 100% ini kan akan dikalikan di atas. Maka kita ini milik atas, yang ini milik bawah. Berarti 100-nya ini kita sudah coret nolnya 2, berarti di bawah juga harus 2. Nah, selanjutnya masih ada nolnya, di bawah 2, di atas 3. Maka kita coret yang paling sedikit, yaitu 2. Sini 2, berarti di atas juga harus dicoret dengan 2. Sehingga yang di atas sisa 5.250.000 dibagi dengan 175. Hasilnya adalah, sekarang kita tinggal membagi 5.250 dibagi dengan 175, hasilnya adalah 30%. Nah, maka dapat disimpulkan, jadi persentase kerugian Pak Bayu dari hasil menjual televisinya sebesar 30%. Nah, inilah tadi anak-anak pembahasan tentang persentase kerugian dan tentang pembahasan tentang kerugian. Nah, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar, dan ketika kalian keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan 3M, yaitu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.